A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kamu sangka kamu akan masuk surga? Apakah kamu sangka kamu akan kembali ke tempat asalmu yang dulu setelah jalan-jalan ini? Tempat perjalanan pertama alam rahim. Dari alam rahim mampir ke alam dunia. Habis dari alam dunia mampir ke alam barzah. Habis itu nanti baru timbang amal, lalu kemudian hisab, lalu kemudian titian shiratal mustaqim, lalu kemudian balik lagi. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kamu sangka kamu akan kembali ke tempat asal kamu seperti dulu sebelum kamu mengalami dua tes? Yang pertama, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu. Tes yang pertama jihad. Oleh sebab itu, orang-orang hebat itu berkata al-hayatu jihad. Hidup adalah jihad. Hanya saja kata jihad ini diselewengkan. Kalau kita tulis di Google itu jihad, enter, pasti keluar Usamah bin Laden. Jihad teroris. Padahal jihad dari 3 huruf, jim, ha, dal. Jihad artinya mengerahkan segenap kemampuan. Itulah jihad. Jadi waktu kami makan bertemu dengan sahabat kami dari Hidayatullah. Ikut ke atas atau tinggal di bawah? Ada Hidayatullah. Jadi saya baru pulang dari sawah. Sampai di sawah ketemu para jihad. Nama amalnya jihad. Nama orang yang berjihad itu mujahid. Nama amalnya Islam. Nama orang yang beramal itu muslim. Nama amalnya iman. Nama orang yang beramal itu mukmin. Nama amalnya kill. Nama orang yang beramal kill itu killer. Sampai di Sabah bangga karena ketemu mujahid. Ustaz Abdul Somad, kenalkan ini Haji Ien yang kemarin mendapatkan Nobel dari kerajaan Sabah, negeri Sabah. Beliau menjadi ma'al hijrah, tokoh hijrah tahun 1441 yang sudah mengabdikan ilmunya, yang sebelumnya muslim hanya 30%, sekarang 60% di negeri Sabah. Dan salah satu da'inya itu adalah orang Indonesia. Saya pun bangga, Masya Allah, orang Indonesia ternyata yang menjadi da'i. Rupanya dulu Buya Hamka datang ke sana. Ketika Buya Hamka datang ke sana, datanglah orang-orang terpandang di sana memberitahu Buya, di sini muslim minoritas. Lalu kemudian bagaimana supaya Islam ini bangkit? Buya Hamka orangnya bijaksana. Buya Hamka tahu orang Sabah ini mazhabnya Syafi'i. Dia tidak membawa ustadz-ustadz Muhammadiyah. Karena nanti kalau dibawa ustadz Muhammadiyah ke tempat komunitas mazhab Syafi'i akan terjadi benturan, gesekan, clash. Buya Hamka datang ke Medan, ketemu dengan Syekh Bahrum Jamil, lalu kemudian mengirim da'i-da'i al-wasliyah yang secara ritual ibadahnya sama dengan orang Sabah. 20 da'i dikirim 1974, salah satunya masih hidup. Itu yang dikenalkan dengan saya kemarin. Ini jihad dalam bidang pendidikan. Ustaz Somad, kami tahu Islam, mengenal Quran, salah satunya karena guru-guru kami ini. Masya Allah. Begitu turun dari acara, turun ke bawah, ketemu sama ustadz-ustadz dari Hidayatullah. Ustaz Somad, kata dia, ya kami dari Hidayatullah, alhamdulillah. Di sini Ustaz, 25.000 anak Indonesia tidak sekolah. Tadi di atas sudah bangga, sudah ciut lagi. Kok bisa nggak sekolah? Karena pekerja ilegal tidak mungkin bisa masuk sekolah. Satu sisi, 2 mata uang. Satu sisi kita berhasil luar biasa, tapi di sisi lain 40 tahun yang lalu da'i kita datang ke negeri orang menjadi da'i berjihad. Tapi justru sekarang anak-anak tidak bisa sekolah karena tidak punya berkas yang lengkap menjadi pekerja, anak-anak menjadi korban. Jadi gimana solusinya? Kami membawa mereka ke perbatasan, disekolahkan di Indonesia, atau kita membuat sekolah. Jadi ini jihad dalam bidang pendidikan. Tidak dengan membawa senjata, tidak bawa tombak, tidak panah-panah. Real, nyata, true story, kisah nyata ada sekarang. Bisa disaksikan. Bagi yang tak percaya cerita saya ini, pergi besok ke Sabah, jumpai Haji Ien yang mendapat Nobel Ma'al Hijrah, dan jumpai pula da'i-da'i Hidayatullah yang bertolak belakang antara prestasi luar biasa mendidik bangsa orang lain, tapi satu sisi anak bangsa kita tak mendapatkan pendidikan. 25.000 orang. Ini jihad pendidikan. Saya bukan menuduh Bapak Ibu tak percaya saya husnuzon. Hanya saja kadang kita kalau udah terlalu banyak orang komentar negatif tentang kita pun lama-lama ragu tentang kebenaran kita. Banyak orang bilang saya Ustadz hoax. Lama-lama saya bingung, dia yang hoax apa saya yang hoax? Nah, jadi kalau tak percaya silakan datang.
Ini jihad bidang pendidikan, tidak dengan tombak, tidak dengan pedang, tidak dengan bom atom, tidak dengan senjata, tapi dalam bidang jihad pendidikan. Bagaimana pula jihad ceramah? Maka kita lihat sampai di Papua, dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke Sorong, dari Sorong kami menuju Fakfak. Jangan pakai bahasa Inggris. Sampai di Fakfak disambut oleh Ustadz Fadlan Garamatan. Lalu saya dibawa kepada kepala suku Patipi, salah satu suku Islam tertua. Sampai di sana diperlihatkan Quran dari kulit kayu, sampulnya kulit rusa. Begitu saya tengok, Masya Allah, kok di kampung saya sudah jadi kerupuk ini, saya pikir. Saya buka-buka Quran kulit kayu. Ini dari mana, Raja? Kata Raja Patipi, ini dari Pasai. Pasai, Aceh, ujung Sumatera. Naik pesawat dari airport Sultan Iskandar Muda ke Sorong 8 jam. Itu sama dengan perjalanan dari Banda Aceh ke Jeddah. Bayangkan, ini jihad, jihad dakwah. Disitulah saya pikir nanti pulang saya mau ceramah bahwa perjalanan saya sudah jauh, padahal belum ada apa-apanya. Abdul Somad, engkau sampai ke Fakfak naik pesawat. Mereka dulu dari Pasai membawa Quran kulit kayu dengan sampul kulit rusa, dipukul ombak, dihempas gelombang, karangnya tajam. Berapa yang meninggal di tengah laut untuk membawa Islam sampai ke negeri Papua. Masya Allah, tabarakallah. Ini jihad, satu jihad pendidikan, satu jihad bidang dakwah. Mereka tidak membawa tombak, mereka tidak membawa anak panah, tidak ada orang Papua yang mereka bunuh. Mereka datang membawa kelembutan, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini jihad. Tapi ada satu jihad lagi, yang jihad pendidikan dengan jihad dakwah tadi tidak akan mungkin tegak. Itulah dia jihad ekonomi. Di situ dia baru masuk BNI Syariah. Jadi jangan sangka bahwa jihad ini kan di Afghanistan. Nah, ini jihad. Jadi kalau Bapak Ibu berpikir, apa yang kami perjuangkan ini? Jihad. Tapi bukan jihad ceramah. Bapak Ibu tidak beri tausiah, tidak ceramah, tidak ada ceramah di masjid, tidak pernah khutbah. Tapi jihadnya luar biasa. Kenapa? Jihad ekonomi. Sekarang di antara yang tiga ini mau pilih mana? Mau pilih jihad pendidikan seperti Haji Ien dan saudara kita dari Hidayatullah di Sabah, atau mau jihad seperti Raja Patipi yang menerima Quran dari orang Pasai, atau mau jihad ekonomi? Saya yakin yang teringan jihadnya, ya jihad ekonomi. Ruangannya ber-AC, di depan laptop, tak ada dipukul ombak, dihempas gelombang, angin tak ada angin bertiup di sini. Artinya apa? Ini adalah jihad kita. Kalau lulus di bidang jihad ini, maka kata Allah, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu. Maka hari ini ibu-ibu yang suaminya pegawai BNI Syariah sabar, karena suami ibu mujahid fisabilillah. Makanya kalau lambat-lambat dia pulang, tak perlu ibu marah sama dia, bilang, abang mau balik pagi pun tak apa-apa, abang, karena aku paham kau memang mujahid fisabilillah. Tapi kalau udah sampai agak 2 hari 3 hari, kau mati syahid pun tak apa-apa, bang. Itulah beda istri pegawai BNI Syariah dengan BNI konvensional. Kalau BNI konvensional tuh ya tak ada pahala jihadnya. Tapi ini ceritanya antara kita aja. Saya takut nanti didengar mereka, nanti semua mau minta pindah kan. Tahu kita. Artinya apa? Ini jihad semua. Ada ustadz alim ulama yang bercerita, alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Nanti bangkit dari kubur, ketika dibangkitkan dari liang lahat, bangkitnya seperti orang kerasukan setan. Kata orang Jawa kesambet, kata orang Melayu tersapu, diganggu hantu. Tak tahu hantu begu ganjang. La ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Jangan kamu makan riba berlipat-lipat ganda, melemahkan orang. Orang yang duitnya hasil riba pergi ke Makkah, labbaik Allahumma labbaik, kata malaikat, la labbaik wala sa'daik, kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Bolak-balik haji tak ada perubahan, umrah setahun 2 kali tak ada perubahan. Heran saya tengok Pak Haji itu, Pak Ustaz, bolak-balik dari Makkah tetap aja gitu. Dulu sebelum haji bercelana pendek, habis haji tak bercelana sama sekali. Tak ada efek ibadah sama dia, gara-gara riba. Sedekah sana, sedekah sini, rupanya sedekah tak diterima Allah. Kenapa sedekahnya tak diterima Allah? Innallaha thayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Yang riba tak diterima Allah.
Ayyuma lahmin nabata min aramin, setiap daging di badan tumbuh dari yang haram. Sepiring nasi menjadi setetes darah berubah menjadi darah daging. Setiap daging tumbuh dari yang haram, tempatnya neraka jahanam. Ustaz hanya berceramah begitu. Begitu Ustaz turun dari mimbar khutbah Jumat, jamaah pun datang. Saya takut dengan riba tadi Ustaz. Ya, bagus. Lalu kemana saya berpindah Pak Ustaz? Itulah belum nampak saya Bang Syariah lagi. Jadi Ustaz menyampaikan itu ibarat menendang bola. Ini bola ini harus dibagi kepada orang lain. Ini kita ini macam main sepak bola. Ada striker, penyerang, ada back, pemain bertahan, ada kiper. Kita jangan saling mengejek. Saya tak mau orang Bang Syariah, apa itu Ustaz Somad? Menceramah-ceramah aja. Coba ikut di sini. Kami yang menanggung di bank ini sulit kami menghadapi masyarakat. Striker, penyerang tak boleh mengejek kiper. Dia bilang, kiper majulah kalau berani. Enggak, kiper pun tak boleh ngejek penyerang. Kalian enak aja lari-lari sana. Coba tegak di sini. Aku muak kali udah lama di sini. Gitu. Kita dengan tugas kita masing-masing. Saya melalui ceramah, melalui tausiah, melalui khutbah. Bapak pegiatnya, ayam ini terus bekerja. Ini adalah jihad kita. Kita mati, masalah konvensional ini belum selesai. Jangan pernah berpikir bahwa sebelum saya pensiun konvensional harus selesai. Oh, kalau gitu berpikirnya nanti kita bisa stres, bisa gila sebelum masanya kita, bisa mati muda kita. Buya Hamka meninggal masalah belum selesai. Imam Syafi'i meninggal masalah di Mesir tak selesai. Sahabat Nabi meninggal masalah di Madinah belum selesai. Kita tidak disuruh Allah menyelesaikan masalah, tapi kita akan ditanya apa usahamu dalam menyelesaikan masalah ini. Maka andai saya mati nanti menghadap Allah, masalah riba ini belum selesai, tapi insya Allah saya bisa menjawab. Hai Abdul Somad, apa yang sudah kau lakukan mengentaskan masalah riba? Ya Allah, aku memang tak faham betul tentang masalah riba ini, tapi paling tidak aku pernah duduk bersama mereka. Siapa itu? BNI Syariah. Menjadi jawaban kita di hadapan Allah ketika lidah tak lagi dapat berkata. Pada saat itu kita bisa menjawab dengan perbuatan, dengan action kita. Ustadz menerangkan halal, haram, makruh, mubah, sunat, rukun, syarat, sunat muakkad, wajib. Sedangkan pelaku, pegawai, eksekutor, pelakunya langsung bersentuhan dengan masyarakat. Mereka adalah bempernya. Mereka ini kalau ada sesuatu ngadu ke Ustadz. Tapi juga masyarakatnya harus dibuat mengerti. Sebab sekarang banyak masyarakat yang tidak paham tapi bicaranya seolah-olah sama aja bank syariah itu. Bedanya cuman pegawainya pakai jilbab, masuknya assalamualaikum. Sekejam-kejamnya ibu tiri, lebih kejam lagi bank syariah. Ini orang dhalla wa adalla, sesat dan menyesatkan. Kita ini proses menuju syariah. Saya diundang ceramah di Kuala Lumpur. Besar tulisan bank rakyat. Dalam hati saya, sampai hatilah panitia yang ngerjai saya. Sampai hati panitia Kuala Lumpur nih ngerjai saya. Di mana-mana saya ceramah tentang bahaya bank konvensional, tiba-tiba mereka undang saya di bank konvensional, bank rakyat. Sampai di dalam udah lemas ya. Ini kalau diviralkan kena nanti. Ustaz Somad katanya bank konvensional haram, tapi dia ceramahnya di bank konvensional di Kuala Lumpur, bank rakyat. Sampai dalam ketemu dengan direktur, dengan GM, dengan pimpinan-pimpinan, ceritalah mereka, Ustaz Somad ini adalah bank konvensional. Dalam hati saya sudah tahu saya dari tadi. Tapi berhasil kami robah 100% menjadi bank Islamic Bank. Mu'alaf rupanya. Kaki tangannya sekarang 5.000 pegawai maksudnya. 5.000 pegawai. Dan yang menabung di sini Hindu, India ada, Cina, Buddha ada, Konghucu ada. Mereka tidak lihat agama. Dan memang tak ada tulisan Islam di situ. Bank rakyat. Tak ada bawa-bawa Islam. Memang lebih baik botol minyak babi isi kecap daripada botol kecap isi minyak babi. Yang nggak nangkap pasti belum makan siang. Bank rakyat, tak ada bawa Islamic Bank, tapi isinya sudah berubah. Sampai setelah ngobrol panjang lebar perjuangan mereka bersimbah darah, titik puluh keringat air mata, merubahnya menjadi Islamic Bank full 100%. Berubah dari konvensional asli ke Islamic Bank, bank syariah asli. Habis itu kami pun masuk ke tempat acara. Semua jamaah tegak berdiri. Saya sangka mau disuruh menyanyikan lagu kebangsaan. Saya pucat juga, saya tak hafal kebangsaan Malaysia. Begitu berdiri, langsung hidup layar. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus. Rupanya Asmaul Husna.
pegawai-pegawai menutup aurat, tinggi tower, nanti tuan-tuan pergi studi banding dan salah satu lantai itu mereka sulap menjadi masjid sehingga pegawai tak perlu sholat Jumat keluar lagi. Saya pun sholat di situ, masya Allah, tabarakallah. Artinya apa? Bisa. Makanya waktu saya tausiah ke Bandung, ke Bogor, ketemu dengan Ustadz Dr. Syafi'i Antonio, salah satu tokoh ekonomi syariah kita. Saya tanya, Ustadz, ya, kenapa mereka bisa robah dari yang murni 100% konvensional menjadi syariah? Kenapa kita tidak? Di mana letak masalahnya? Kata Ustadz Syafi'i Antonio, ada dua, Ustadz Somad. Yang pertama, political will, politik. Yang kedua, biaya iklan yang terlampau besar. Iklan untuk merubah masyarakat ngerti, paham dari mulai konvensional ini menjadi syariah, itu biayanya besar sekali. Tapi sebenarnya itu bisa kita gunting dengan khutbah Jumat, dengan ceramah, dengan tausiah, dengan macam-macam dakwah, bisa. Adapun politik, politik itu kan ikut orang banyak. Politik itu ikut orang banyak. Kalau orang banyak A, politik menjadi A. Kalau orang banyak B, politik menjadi B. Karena dalam dunia politik, suara terbanyak, suara Tuhan. Coba kalau kita ingat 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu, caleg-caleg, calon kepala daerah, calon bupati, calon gubernur, iklannya pasti waktu kampanyenya bawa penyanyi dangdut. 20 tahun yang lalu, tahun 90-an, itu bawa penyanyi dangdut dari Jakarta. Karena memang trennya di kampung waktu itu dangdut. Tapi sekarang coba kita lihat, apa yang terjadi? Mereka bawa ustadz penceramah. Artinya apa? Ada perubahan opini publik. Tidak ada opini publik, yang ada hanyalah opini yang selalu dipublikasikan setiap hari. Maka perang kita adalah perang media. Maka kalau media setiap hari, Instagram, Facebook, Twitter, semuanya setiap hari memandangkan ini, sehingga dia menjadi pendapat orang banyak, maka orang-orang politik pun akan menyuarakan itu. Karena bagi orang politik adalah mana suara terbanyak, ke situ dia akan condong. Kalau kebetulan banyak malaikat, dia jadi malaikat. Kebetulan banyak setan, dia jadi iblis. Oleh sebab itu maka ini tanggung jawab kita bersama. Maka BNI Syariah menyampaikan ini melalui para ustadz, alim ulama, dai-dai, khotib-khotib. Satu imam-imam, dai-dai, khotib-khotib, penceramah-penceramah di suatu kota, sosialisasi. Nah, ini luar biasa efeknya. Oleh sebab itu maka ke depan jihad kita ini luar biasa. Karena kalau jihad pendidikan tadi tantangannya hanya sebatas ilmu pengetahuan. Jihad dakwah ceramah tadi tantangannya hanya sebatas ibadah, ritual, sholat, akidah. Tapi kalau sudah bersentuhan dengan masalah ekonomi, priuk belanga, ujung-ujungnya perut, di situ orang tersentuh. Banyak orang kalau tersentuh agamanya dia tak begitu marah. Tapi kalau sudah tersentuh perutnya, karena memang antara otak dengan perut itu dekat bagi dia. Otak-otak udang. Tak terlalu jauh antara lambung dengan perut. Nah, maka ketika tersentuh masalah perut ini, mulai egonya naik, marahnya muncul. Oleh sebab itu jihad ekonomi ini jihad yang luar biasa. Maka ibu bapak yang masih ada hubung kait dengan syariah, bil khusus BNI Syariah. Apa hubungan kamu dengan BNI Syariah? Saya tak ada hubungan apa-apa dengan BNI Syariah, Pak Ustaz. Suami saya tidak kerja di BNI Syariah, saya pun tidak. Terus, tapi saya menabung di BNI Syariah, berarti masih ada hubungan. Bahkan tadi saya dengar ada pula yang ngomong, yang tidak punya ATM BNI Syariah jangan masuk. Dalam hati saya, wah kena juga saya. Kamu apa hubungannya? Suami saya di BNI Syariah. Kamu apa hubungannya? Saya tak ada hubungan dengan BNI Syariah, tapi saya ingin ikut berjuang untuk menegakkan ekonomi syariah. Seandainya nanti di hadapan Allah ditanya, hai burung pipit, apa yang kau lakukan ketika Namrud membakar Ibrahim alaihissalam? Kata burung pipit, aku membawa air setetes dengan paruhku untuk memadamkan api yang membakar Ibrahim alaihissalam. Apakah setetes air itu bisa memadamkan api yang membara membakar Nabi Ibrahim? Tak bisa. Lalu kenapa dia lakukan? Hanya sekedar menjawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan jadi cicak. Cicak ditengoknya api itu menyala, ikut dia ngembus. Makanya berpahala membunuh cicak malam Jumat. Gara-gara datuk nenek moyangnya dulu ikut ngembus. Padahal cucunya tak salah. Kasihan juga kita nak cicak-cicak yang sekarang. Gara-gara datuk kita dulu ikut ngembus zaman Nabi Ibrahim, udah 3000 tahun yang lalu, kita diburu orang juga tiap malam Jumat kata cicak-cicak sekarang. Oleh sebab itu apa maknanya? Ada dosa jariah, dosa warisan yang akan kita wariskan ke anak cucu kita kalau ekonomi syariah ini tidak kita support, tidak kita hidupkan.
Bupati-bupati, wali kota, gubernur-gubernur, penguasa-penguasa, selagi ada tanda tangan kalian itu berlaku, selagi masih percaya orang memilih kalian, wahai anggota dewan, tolonglah ekonomi syariah ini. Ustaz-ustaz alim ulama, kalau kalian bicara tentang darah, orang tak marah. Malam ini pembahasan kita tentang darah istihadah, besok malam darah haid, besok malam darah bisul, besok malam darah jerawat, orang tak marah. Tapi kalau sudah bicara siapa yang makan riba, saya sejak bicara riba-riba ini, banyak orang konvensional nggak negur saya lagi sekarang. Dulu saya diundang ke bank konvensional, sekarang jangan undang lagi Abdul Somad. Udah lain arah dia itu sekarang. Artinya apa? Ini jihad luar biasa. Tapi balasannya yang diberikan Allah. Am hasibutum an tadkhulul jannah? Apakah kalian sangka kalian akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladzina jahadu jihad wa ya'lamas sabirin. Dua ini mesti bersanding, jihad dengan sabar. Saya tak bicara banyak, hanya jihad dan sabar saja. Karena saya dipesankan bicara 30 menit, yang panjang-panjang Pak Ustaz. Jihad harus bersanding dengan sabar. Karena kalau hanya jihad tak ada sabar tak akan jadi. Dia seperti sayap burung, harus ada dua baru bisa terbang. Kalau satu hanya berputar di situ-situ saja. Tapi kalau sudah cerita sabar, biasanya orang kalau cerita sabar ini, sabar anaknya meninggal, sabar mobilnya hilang, sabar rumahnya terbakar, sabar karena sakit kanker. Bukan itu sabar. Itu sabar level bawah. Sabar yang paling tinggi adalah menahan hawa nafsu ketika kesempatan ada. Nah, itulah sabar yang tinggi. Anak muda jalan ke mall, tiba-tiba ketemu, maaf, tante-tante kaya melemparkan nomor HP-nya. Pulang dia ke rumah, cerita dia ke temannya, bro, tadi aku di mall ketemu orang kaya ngasih nomor, tapi aku katakan tidak, aku takut kepada Allah. Zaman dulu orang ini disebut dengan sabar, zaman sekarang orang ini disebut dengan bodoh. Jadi orang sekarang tidak menyebut itu sabar, bodoh ente. Mana nomornya? Kita datang lagi. Ustaz Somad, itu pegawai Pemprov itu, kami pernah datang ke rumah dia bawa duit 1 koper. Kami tahu anak dia kuliah di Australia, dolar mahal. Maka kami datang, Pak, kasih kami proyek. Ini duit 1 koper. Apa kata dia? Saya tak mau anak saya makan haram. Biarlah saya hidup susah-susah. Yang penting anak saya. Orang zaman dulu menyebut orang ini sabar. Karena ada kesempatan, tapi dia sabar menahan diri. Sabar artinya menahan. Ditahannya dirinya untuk mengambil duit 1 koper haram. Sabar. Orang sekarang menyebut goblok. Kenapa tak kau ambil kesempatan? Sampai pensiun kau kerja belum tentu dapat 1 koper. Setengah koper aja Pak ya. Boleh 1 koper, dolar lagi. Tapi ini haram. Keluarkan aja 2,5%, halal tuh. Pandai pula dia menghalalkan ya. Ini yang terjadi sekarang. Saya yakin di antara bapak-bapak ada yang punya kesempatan itu. Kalau kau duduk di konvensional ini, jabatanmu begini, tunjanganmu begini, mobilmu begini, kau akan dapat mobil dinas, rumah dinas, bini dinas. Tapi kemudian dia bisa sabar, ditahannya hawa nafsunya. Biarlah aku di syariah. Disitulah lekat sabar. Maka kalau bersanding antara jihad dengan sabar ini, barulah surga. Oh, berat sekali Pak Ustaz. Ya, karena balasannya surga. Kalau ringan tentu balasannya cuma rantang sama kipas angin. Ini surga. Yang kita di dalam itu berapa lama? Khalidina fiha abada. Sampai akhirnya ruh kita pun keluar dari jasad dalam keadaan wajah tersenyum karena sudah sabar dan jihad. Ruh yang sudah sabar dan jihad tadi ruh yang tenang disebut dengan mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, pulanglah. Kita tidak disuruh masuk ke surga itu masuklah, tapi disebut pulanglah karena memang di situ tempat asal kita. Hai Abdul Somad, sekarang Pekanbaru sudah tenang, pulanglah engkau ke Pekanbaru. Asap sudah tak ada lagi. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Engkau dalam keadaan ridha dan Allah pun ridha kepada engkau. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam pintu-pintu surga dari pintu mana saja yang kau suka. Wadkhuli jannati, menggabungkan diri bersama hamba-hambaku. Saat itulah baru kita mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan yang kekal abadi. Adapun yang sekarang ini semuanya semu. Petani senang bahagia ketika padinya menguning. Setelah dipanen susah. Orang yang bertanam mencari ikan di laut senang mendapatkan ikan, besok susah balik. Orang yang sukses hari ini, dulu kita pikir kalau sudah selesai kuliah bahagia, ternyata selesai kuliah masih perlu nikah.
Kata orang yang sudah bekerja, nanti kalau sudah nikah bahagia. Ternyata setelah nikah, dia memikirkan sekolah anak, mikirkan. Gimana sebenarnya bahagia yang hakiki itu? Ketika kita lulus dalam ujian jihad dan sabar. Oleh sebab itu, jihad ekonomi ini memenuhi hati kita, dan sabar juga harus seimbang. Saya kira itulah pengantar dari saya tentang masalah jihad ekonomi. Kebetulan momen kita masih momen hijrah dari ekonomi konvensional, meninggalkan riba kepada ekonomi syariah. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang dapat jihad dan sabar dengan jihad kita, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.